Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Indo Kristi Unsulangi dengan nomor NIM 28922-580. Saat ini saya ingin mempresentasikan bahan materi dari mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Dr. Adelina Suryati SEMAK. Saat ini saya ingin mempresentasikan bahan materi saya yang saya beri judul Produksi Kemeja dan Jaket PT Acu. Berawal dari keingintahuan saya tentang produksi garmen. Jadi sedikit ingin saya bagikan bahwa garmen ini merupakan penyumbang devisa negara kedua setelah minyak dan gas bumi. Industri garmen tentunya merupakan industri yang memproduksi pakaian jadi dan perlengkapan pakaian. Industri tekstil, produksi tekstil merupakan salah satu sektor yang berperan penting memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap sektor perekonomian nasional. Dan menurut Menteri Perindustrian Nasional yaitu Bapak Agus Gumiwang bahwa industri tekstil dan produk tekstil mampu menjadi devisa negara yang cukup besar dan tercermin dari nilai ekspor sepanjang tahun 2019 sampai mencapai angka 12, miliar US dollar. Lalu industri tekstil dan produksi tekstil menyerap tenaga kerja yang besar mencapai 3,37 juta orang. Dan biasanya produk apa saja yang dihasilkan? Ada kemeja, ada kaos, ada jaket alma mater, jas, dan masih banyak lagi. Garmen seringkali dikaitkan dengan tekstil, padahal keduanya adalah berbeda walaupun sama-sama bentuknya pakaian. Tekstil ini cenderung mengacu pada bahan yang bentuk kain seperti serat alami atau wool ya, atau kapas, sedangkan atau serat sintetis. Sedangkan kalau garmen ini kan merujuk pada pakaian atau yang bisa langsung kita gunakan untuk menutup bagian tubuh. Bisa dibilang garmen adalah kepanjangan dari tangannya tekstil. Oleh karena itu garmen dan tekstil dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Misalnya kemeja adalah garmen tetapi bahan pembuatannya berasal dari katun poliester yang tentunya jelas diproduksi oleh industri atau tekstil ya, industri tekstil. Dengan kata lain, singkatnya, semua garmen dibuat dari tekstil, produk tekstil, tetapi tidak semua tekstil dibuat menjadi garmen. Saat ini saya juga berkesempatan ingin memberikan contoh kasus yang sudah diberikan bagian-bagian tertentu oleh Ibu Adelina. Jadi saat ini saya ingin bercerita tentang PT Acu yang didirikan pada awal tahun 2021 dan mulai beroperasi pada bulan Januari 2021. Lalu jenis pakaian yang diproduksi oleh PT Acu Garmen ini adalah kemeja dan jaket, hanya dua jenis pakaian. Jadi dibuat dengan motif yang kekinian ya. Jadi lebih menarik dan lebih mudah diterima oleh pasar yang sudah disebarkan di beberapa wilayah, bahkan ada di luar Pulau Jawa. Dan untuk diketahui, setiap bahan yang diproduksi oleh PT Acu adalah bahan-bahan yang berkualitas, mulai dari pengadaan bahan baku seperti kain dan benang, juga pemilihan pengadaan bahan baku untuk produksi ini sangat penting dilakukan oleh perusahaan untuk kelancaran proses produksi yang efektif dan efisien, juga untuk kepuasan pembeli sendiri. Tapi sebelum kita masuk kepada contoh kasusnya, perhitungan tentang ABC-nya, proses produksi adalah kegiatan
untuk menciptakan atau menambah suatu barang atau jasa dengan menggunakan faktor-faktor yang ada seperti tenaga kerja, mesin, dan bahan baku. Dan pengertian sesungguhnya dari industri garment sendiri adalah industri garment suatu industri yang membuat pakaian jadi atau produksi tekstil dengan skala yang begitu besar dengan target pasar maupun target luar negeri. Dan saat ini saya ingin menjabarkan contoh kasus dari PT Acu tentang aktivitas base costingnya dengan contoh berikut dengan Dena atau table yang sudah saya buat, yang teman-teman bisa lihat sendiri ya. Contoh kasusnya atau contoh soalnya adalah PT Acu ini adalah perusahaan yang menghasilkan dan menjual produk dalam bentuk dua jenis pakaian yang kita tahu, ada kemeja juga jaket. Data keuangan terhimpun untuk kedua jenis produk tersebut adalah sebagai berikut. Bisa diperhatikan tabel yang ada di materi ini. Ada keterangan volume produk per unit, ada juga harga jual, lalu ada biaya utama juga jam kerja langsung atau biasa disingkat disebut JKL. Kemejanya volume produksinya per unit ada 10.000, lalu jaket ada 5.000, harga jual untuk kemeja di angka 80.000, lalu untuk jaket 120.000. Biaya utama yang dikeluarkan oleh perusahaan itu kemeja 40.000, lalu untuk si jaket sendiri ada di angka 60.000. JKL-nya untuk kemeja 5.000 dan untuk jaket 2.000. Dan akuntan manajemen perusahaan mengidentifikasi aktivitas cost pool yang dianggarkan dan aktivitasnya sebagai berikut. Bisa diperhatikan aktivitasnya ada rekayasa, setup, perputaran mesin, juga pengemasan. Untuk anggaran cost poolnya rekayasa di angka 2 juta, aktivitasnya per jam ya, 2 juta per jam. Setupnya 6 juta per jam. Lalu perputaran mesinnya 20 juta per jam, pengemasan juga 1.500.000. Dan berikut ini aktivitas yang sesungguhnya untuk kedua jenis produk di atas, yaitu kemeja dan jaket. Aktivitas untuk rekayasa setup perputaran mesin dan pengemasan asli ya, yang sesungguhnya konsumsi atau realisasinya kemeja ada di angka 12.000, lalu jaket ada di angka 6.000. Total yang dihasilkan 18.000 untuk kemeja dan jaket. Jadi ditambahkan 12.000 ditambah dengan 6.000 ada di angka 18.000. Setupnya juga sama, ditambah 600 ditambah 400 ketemu total angkanya 1.000. Lalu perputaran mesinnya 60.000 ditambah 30.000 ketemu angka 90.000. Pengemasannya juga 6.000 ditambah 3.000 menjadi 9.000. Lalu pertanyaan atau yang diminta itu adalah hitunglah biaya per unit pada produk kemeja dan jaket dengan sistem konvensional dulu atau tradisional dulu, baru hitunglah biaya per unit produk kemeja dan jaket dengan sistem ABC. Jadi untuk dapat angka ABC kita harus menentukan atau mencari dulu si angka konvensional tersebut. Sistem konvensional bisa kita dapatkan rumusnya, yaitu total jam kerja langsung sama dengan 5.000 ditambah 2.000 sama dengan 7.000. Nah, 5.000 tambah 2.000 ini angkanya dapat dari mana? Kita bisa scroll ke atas. Ya, itu tadi ada tulisannya, JKL tertulis ya di tabel pertama, kemeja 5.000, jaketnya 2.000. Itu dijumlahkan ketemu angka 7.000. Tarif mencari overhead ya, tarif overhead
dibagi JKL. Nah, tarif overhead ini biasanya kita tentukan sendiri. Misalnya saya buat ada di angka 2.800.000 dibagi 7.000 dibagi JKL sama dengan Rp400 per JKL. Jadi biaya overhead yang dibebankan ke produk kemeja dan jaket berbeda. Kalau untuk kemeja totalnya kita coba kalikan 400 dikali 5.000 JKL ya, 5.000 ini ya JKL kemeja per unit. Ya, jadi kan ini ketemu 2.000 nih, 400 kali 5.000 2 juta dibagi per unit 10.000, ketemu angka overheadnya per unit ada di angka Rp200. Lalu jaket 400 dikali 2.000 ketemu angka 800.000 dibagi 5.000 per unit, jadi ketemu angka Rp160.000. Karena sudah ketemu biaya overheadnya, lalu kita tinggal mencari sistem ABC. Jadi mencari ABC itu ada aktivitas, total biaya, juga konsumsi aktivitas dan tarif aktivitas. Rekayasa setup perputaran mesin dan pengemasan seperti yang di atas ya. Jadi kita mencarinya total biayanya 2 juta, konsumsi aktivitasnya 18.000, tarif aktivitasnya ketemu angka Rp111. Ini 2 juta dan 18.000 ketemu dari mana? Kita bisa cari, scroll lagi ke atas ya. Mana dia? Nah, teman-teman bisa lihat ya, ada rekayasa 2 juta yang di tabel kedua, juga ada di angka tabel yang ke dia rekayasa antara 12.000 ditambah 6.000 ya, di kemeja ditambah jaket, jadi ketemu angkanya 18.000. Ya, dari situ angkanya 2 jutanya di angka yang pertama awal ya. Rekayasa yang pertama aktivitas anggaran cost poolnya yang aktivitas per jam. Nah, jadi si 2 juta ini dibagi 18.000 ketemu angka 111. Setupnya juga tinggal dicocokkan aja ya, setupnya ke atas tinggal dilihat bagan lagi. 6 juta dibagi 1.000 ketemu angka 6.000. Lalu ada perputaran mesin juga 20 juta yang di awal tadi ya, dibagi 90.000 ketemu angka Rp222. Pengemasannya ketemu di angka 1.500.000 dibagi 9.000 ketemu angkanya Rp166. Biaya overhead, lalu biaya overhead yang dibebankan ke masing-masing produk. Yang pertama kemeja adalah masih sama ya, aktivitas rekayasa setup perputaran mesin juga pengemasan. Tarifnya tadi kan sudah ketemu angka 111 ya, kita pindahkan 6.000-nya kita pindahkan juga, kita pindahkan ke depan 222 166 dikalikan jumlah ini 12.600, 60.000 dan 6.000 ini kita ambil dari tadi tabel yang di atas dari kemeja. Nah, ya, lalu kita kalikan 111 ini dikali 12.000 ketemu angka BO total Rp1.332.000. Lalu setupnya juga 6.000 dikali 600 ketemunya 3.600.222
dikali 60.000 ketemunya angka 13.320.000. Kenapa besar? Karena memang jumlah produksinya lumayan banyak dan harganya juga tinggi ya untuk kemeja, tapi tidak lebih tinggi dari harga jaket. Hanya unitnya aja yang lebih banyak. Pengemasan 166.000, jumlahnya 6.000 dikalikan jadinya mendapat angka 996.000 rupiah. Jadi jika ditotalkan seluruh BO total ini adalah 20.028.000 rupiah. Lalu biaya overhead yang dibebankan masing-masing produk jaket. Aktivitas rekayasanya sama ya, 111, jumlahnya juga dikali 6.000 ketemu angka 666.000. Setup juga sama, 6.000 dikali 400 dapat angka 2.400.000 rupiah. Lalu yang ketiga juga perputaran mesin ketemu angka 6.660.000. Lalu pengemasannya juga ketemu angka 498.000 rupiah. Jika ditotalkan biaya total dari jaket itu 10.224.000 rupiah. Mengapa angkanya lebih besar biaya produksinya kemeja? Karena memang harganya lebih murah tapi dan kesimpulan yang bisa kita tarik dari materi yang sudah dijabarkan ini adalah kegiatan produksi industri sendiri atau garment itu sendiri merupakan suatu kegiatan yang menyeluruh dari proses penyediaan bahan baku, juga membuat pola, membuat desain, membuat sampel, motong kain, baik marker, marking, spreading, cutting, sorting, numbering, lalu sewing, finishing, packing. Dan untuk menjaga kualitas produk industri garment adalah masalah kualitas, maka perlu adanya suatu analisa terhadap proses produksi itu sendiri. Dalam memenuhi produk agar sesuai yang diharapkan oleh para pelanggan atau konsumen. Dalam proses yang perlu dianalisi antara lain proses produksi, manajemen produksi, dan faktor manusia sebagai tenaga kerjanya. Dan tidak lupa juga tentang bagaimana harus para analis ya kan keuangan harus betul-betul mengamati bagaimana biaya produksi yang akan dikeluarkan supaya tidak ada kerugian yang didapati oleh perusahaan PT Acu itu sendiri. Demikian penjabaran yang bisa saya jabarkan, kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga materi ini dapat menambahkan sesuatu untuk teman-teman yang melihat atau untuk mendapatkan nilai yang cukup baik untuk saya sendiri dalam ujian akhir semester 4 ini. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kesimpulan yang bisa kita tarik dari materi yang sudah dijabarkan ini adalah kegiatan produksi industri sendiri atau garment itu sendiri merupakan suatu kegiatan yang menyeluruh dari proses penyediaan bahan baku, juga membuat pola, membuat desain, membuat sampel, motong kain, baik marker, marking, spreading, cutting, sorting, numbering, lalu sewing, finishing, packing. Dan untuk menjaga kualitas produk industri garment adalah masalah kualitas, maka perlu adanya suatu analisa terhadap proses produksi itu sendiri. Dalam memenuhi produk agar sesuai yang diharapkan oleh para pelanggan atau konsumen. Dalam proses yang perlu dianalisi antara lain proses produksi, manajemen produksi, dan faktor manusia sebagai tenaga kerjanya. Dan tidak lupa juga tentang bagaimana harus para analis ya kan keuangan harus betul-betul mengamati bagaimana biaya produksi yang akan dikeluarkan supaya tidak ada kerugian yang didapati oleh perusahaan PT Acu itu sendiri. Demikian penjabaran yang bisa saya jabarkan, kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga materi ini dapat menambahkan sesuatu untuk
teman-teman yang melihat, atau untuk mendapatkan nilai yang cukup baik untuk saya sendiri dalam ujian akhir semester 4 ini. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.